memenuhi tempat ini. Hadirat-Nya akan nyata di tempat ini. Kami terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas untuk menolong kami. Kami butuh pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kami terbatas, kami tidak memiliki kemampuan apa-apa. Seperti Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Dia berkata kepada orang lumpuh,
Tidak tahukah engkau bahwa engkau bersemayam di atas puji-pujian? Saya mau katakan ke kita memuji Tuhan. Ketika kita sedang bersorak-sorak, bersuka cita di tempat ini, saya mau katakan kita sedang buat kursi yang besar. Kursi yang besar supaya raja kita yang besar, dia turun di tempat ini. Dia harus turun di tempat ini supaya dia bisa mengurangi saudara dan saya. Kita butuh api dari Tuhan. Matius 3 ayat 14, Yohanes membaptis engkau dengan air, tapi Tuhan Yesus yang sekarang ada di sorga akan membaptis saudara dengan Roh Kudus dan api. Saya percaya hari-hari terakhir kita butuh pencurahan api itu. Yohanes 2 ayat 27-28 harus dikenal. Pada hari-hari terakhir, saya mau katakan Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Anak laki-laki perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, juga kata sahabat. Laki-laki perempuan akan mencurahkan roh pada hari-hari terakhir. Bapak, kami siap bersorak-sorak. Kami mau memuji-muji Tuhan di tempat ini. Karena firman Tuhan katakan di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada, kita keturunan ilahi. Kita harus bersorak-sorak supaya Raja segala raja turun di tengah-tengah kita, melawan beberapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama jalankan. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau katakan haleluya 7 kali. Ya, jangan 12 kali. Ya, 7 kali saja. Di yang ketujuh kita teriak sama-sama, amin. Siap? 1, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Saya percaya saudara tidak usah minta berkat di tempat ini.
keringat saudara itu. Firman Tuhan katakan dia tampung di khidmatnya Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita berdoa tidak perlu pakai dengan mulut, tapi perlu dengan air mata, ya, dengan keringat yang kita keluarkan. Saya percaya itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Tadi waktu saya doa di tempat ini, saudara, ada firman Tuhan yang ingatkan tadi sama saya. Ketika Yesus setelah dia bangkit pada hari yang ketiga, kita tahu di dalam Kisah Rasul 1, kalau saudara baca di situ, Yesus berulang-ulang kali berbicara tentang kerajaan surga. Ya, kita baca dulu ayat yang pertama di ayat yang ketiga, saudara. Ya, Tuhan ingatkan saya tentang pekerjaan Roh Kudus. Ya, saya percaya hari-hari ini hari-hari terakhir. Kisah Rasul 1, ya, kita bangkit berdiri, saudara. Kita baca sama-sama ayat ini. Ayat yang ketiga. Bangkit berdiri, saudaraku, kita menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan itu, saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, baik perjanjian baru, firman Tuhan itu seperti api. Firman Tuhan itu seperti palu yang dapat menghancurkan hidup batu. Itu bukan saya, firman Tuhan Yesus yang katakan. Kita baca 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menempatkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Saya mau katakan, sebelum Yesus naik ke sorga, pasal 3 ayat 21 dikatakan, aku masih tetap tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Tuhan mau tidak ada satu orang pun yang binasa di muka bumi ini. Saya percaya setiap kita diberkati, dipersiapkan oleh Tuhan. Dia berulang-ulang kali. Jelas saya kalau saudara baca Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Dijelaskan di Roma 14 ayat 17. Di situ dikatakan kerajaan surga bukan berbicara hanya masalah makan dan minum saja, berbicara tentang kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 9, di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya supaya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sekarang ada di tempat ini. Dia mau mengurapi saudara dan saya supaya roh saudara berkobar-kobar. 1 Korintus 4 ayat 20 dia bilang, katakan begini, kerajaan surga itu bukan berbicara hanya dengan perkataan saja, tapi ada kuasa. Ya, kita baca waktu peristiwa Kisah Rasul 3, coba kita baca sama-sama. Kisah Rasul 3. Waktu Petrus dia menyembuhkan orang lumpuh, ayat 6 sampai 8, saudara. Nah, ini topik yang saya mau sampaikan hari ini, bahwa saudara dan saya ini tidak punya apa-apa. Ya, kemarin hambanya dari grupnya ini ya, dia itu tadi berbicara tentang apa? Kita ini tidak memiliki apa-apa. Jadi maksud saya katakan begini, ya, di luar Yesus, ya, Yohanes 15 ayat 5 ya, di luar Yesus saudara dan saya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saya mau katakan saudara tidak bisa berbuat banyak. Ya, kita baca sama-sama, saudaraku, mulai ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga keluarlah kaki dan mata kaki orang itu, dan ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya mau katakan, kita ini tidak punya apa-apa. Memang sebelum Tuhan Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ada satu ayat yang begini di dalam Lukas 21 ya, ayat 33, coba kita baca.
Lukas 21. Di situ dan 32. Coba kita baca 1, 2, 3. 21 ayat 22 ayat 31 dan 32. 22 ayat 31 dan 32. Nah, ini yang Yesus katakan kepada Petrus, saudaraku. 1, 2, 3. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampil engkau seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya percaya semua kita tidak. Saya terus terang, saya juga hidup dulu gelap. Kulitnya sudah gelap, orangnya juga gelap, saudara. Saya dulu debt collector, saudara. Ya. Saya tarik. Kalau orang tidak punya mobil, apalagi ngomong apa inang-inang yang ada di Sumatera Utara, banyak mobilnya saya tarik sampai dia menangis, saudara, di pasar. Saya tidak takut namanya orang, saudaraku. Cuma saudaraku, setelah Tuhan menjamah dan mengurapi saya jadi orang yang penakut, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Petrus, waktu Yesus mengambil seret di Bukit Zaitun itu ya, Petrus malah yang potong telinganya Malkus itu, saudara. Kemudian Tuhan Yesus tempel lagi, saudara. Kalau saudara lihat perjalanan Petrus, saudara, pertobatannya luar biasa. Sampai kematiannya itu dia disalib terbalik, saudara. Dan dia mati salib terbalik. Ya. Tuhan yang katakan Petrus, ya kalau katakan perkataan ini, ya di dalam Yohanes 21 ya kalau saudara baca, ya ayat 21 di situ dikatakan apakah engkau mengasihi aku? Ya. Sampai 3 kali, saudara. Akhirnya 3 kali dia cuma tunduk, Tuhan, kau tahu saya siapa. Artinya kita semua ini tidak benar, tidak ada orang yang sempurna. Tapi saya percaya Tuhan mau kita semua sempurna. Matius 5 ayat 14 bilang begitu. Hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapakmu di surga sempurna. Bagaimana saya supaya sempurna? Dengan kekuatan tidak bisa. Dengan kepintaran pengetahuan, ilmu pengetahuan tidak bisa. Kita harus belajar dari Daniel 5 ayat 11-12 di situ, saudara. Daniel punya pengetahuan yang luar biasa. Dia punya akal budi hikmat yang luar biasa seperti Salomo. Tapi Salomo tidak punya satu, saudara. Dia tidak punya roh yang luar biasa. Dia cuma minta hikmat dan kebijaksanaan. Makanya ketika Tuhan mengurapi Daud itu orang yang berkenan. Ya, di dalam Lukas kisah 13 ya, kalau saudara baca ayat 22 di situ, Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud diurapi oleh Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Saya mau katakan hari-hari ini, saudara, kau melayani Tuhan, kau tidak bisa pakai kekuatanmu. Memang tantangan banyak. Hamba Tuhan jatuh bangun, saya tergeletak terus, saudara. Ya, anak saya kemarin jatuh dari tangga, patah kakinya. Cucu saya jatuh dari kursi, patah tangannya. Apakah saya harus bersungguh-sungguh? Apakah saya bilang Allah itu tidak adil? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya punya anak dapat masalah terus? Saya mau katakan, masalah itu baik buat pertumbuhan rohanimu. Ada satu ayat, coba kita baca sama-sama. Wahyu 3 ayat 18, 19, 20. Sebenarnya ayat ini, saudaraku, kita ini harus menghadapi, ya, jangan kita seperti istrinya Ayub ya. Tapi aja Tuhanmu. Akhirnya dalam Ayub bilang, masa kita terima yang jelek-jelek saja, yang tidak baik kita terima. Ini Wahyu, saudara. Kita baca. Tuhan bilang, Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Saya sampaikan firman ini bukan berarti buat saudara semua, tidak. Ya, firman itu 13, Ibrani 13 ayat 8. Dia seperti pedang bermata dua. Ya, ke saudara, ke saya. Kita baca sama-sama. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ayat selanjutnya 19. Barang siapa kukasihi, ia teguh, yang belajar. Sebab itu relakan hatimu
dan bertobatlah. Yang 20 dia bilang begini, lihat, aku berdiri di buka pintu bertobat. Jika ada orang yang mendengar suara aku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saya mau katakan, Tuhan menasihatkan supaya kita membeli emas yang telah, emas itu saudaraku, kalau saudara mendapatkan emas yang murni, di Papua banyak emas, itu harus dimurnikan sampai 24 kali, 24 karat saudara. Dan emas ini, kalau dibuang ke tempat sampah juga pun berkenan saudara, orang pasti ambil. Jadi Tuhan mau katakan, ketika engkau diproses oleh Tuhan, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, sudah 3 kali Paulus berdoa, Tuhan kalau bisa duri dalam daging ini, jauh daripada aku. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku, sebab justru dalam kelemahan engkau akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Di dalam Mazmur 31 ayat 21 di situ dikatakan, terpujilah Tuhan. Sebab dalam kesesatan dia melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Jadi ketika engkau menjadi dapat masalah, jangan engkau lari saudara, harus datang sama Tuhan. Ketika itu juga diberkati oleh Tuhan. Saya tidak tahu motivasi saudara datang ke Bukit Doa ini. Kalau saya jujur, saya datang ke tempat ini, saya mau terus diurapi oleh Tuhan. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berulang-ulang berkat itu saudaraku, jasmani itu sifatnya sementara. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Coba kita baca 2 Korintus 3 ayat 18. Yang sementara ini saudaraku, saudara pikir dia terus kekal? Tidak. Tidak bisa tampil di situ 2 Korintus 3 ayat 18. Korintus 4 ayat 16. Sorry, 2 Korintus 4 16. 2 Korintus 4, sorry, ayat 18. Ayat 18 Beri. Ini Beri juga kadang-kadang dia cek juga saya. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Kalau di dalam Kolose 3 saudara baca ayat 1 sampai 4, Tuhan bilang begini, carilah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Jadi kita harus cari sekarang perkara-perkara di atas. Saya mau katakan, tadi anak saya kirim dari meteorologi gitu, akan terjadi gelombang yang besar katanya di daerah Jawa, di daerah Bali. Saya bilang, kalau kita dengar, kalau kita orang dunia pasti kita takut, saudaraku. Bagaimana kalau Sodom dan Gomora terjadi saya, saudara, kita hari-hari harus berdoa kuat. Saudara pikir Jakarta aman, saudaraku? Kapan saja Tuhan katakan kalau saya baca di perjanjian kitab Markus, kalau Tuhan tidak mempersingkat di Markus 13 kalau tidak salah 20, ini semuanya binasa, saudaraku. Tuhan akan mempercepat waktunya karena doa anak-anak orang benar, saudara. Saudara pikir saudara tinggal terus di bumi ini? Tidak. Kita ini punya warga negara 2. Warga negara kerajaan. Di bumi ini maupun kerajaan sorga. Filipi 3 ayat 20 katakan, kita punya 2 kewarganegaraan. Kita punya warga negara kerajaan sorga. Saya percaya kita semua sedang mempersiapkan rumah kita. Kalau Pak Berti kemarin berbicara tentang buah, memang kita harus berbuah. Hidup memang ini, tapi kalau kita bisa hidup, kita harus menghasilkan yang namanya buah. Memang di sini ada 2 buah. Ada buah yang namanya di Galatia 5 ayat 22, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kebajikan, kekuasaan diri. Kan ada 9 karunia, 9 buah roh, 9 karunia juga. Ada banyak karunia memang. Saya percaya kita semua akan diurapi oleh Tuhan, akan dipakai dengan tanda-tanda heran. Saudara akan dipersiapkan Tuhan luar biasa. Kita akan melayani ke bangsa-bangsa. Saya sedang mempersiapkan hidup saya, bukan cuma di Indonesia. Saya sudah hampir seluruh Indonesia saya kunjungi, saudara. Saudara pikir saya punya deposito? Tidak ada. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat 5 dia bilang apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
kebajikan pemurahan Tuhan itu akan mengikuti. Sebenarnya ya dalam ayat 5-nya kan dia mengurapi kita kan, kepala kita. 5, engkau berkati aku depan musuh-musuh. Musuh-musuh saudaraku, saya percaya. Saudara pikir orang kaya nanti, saudaraku, saya banyak orang kaya akan memberkati saya. Saya mau banyak panti asuhan, saya lagi cari panti asuhan. Saudara pikir saya punya duit? Tidak ada. Tapi Tuhan bilang kan ada yang menanam. Paulus menanam, 1 Korintus 3:6 ya. Ya, Apolos menyiram. Nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ya, kalau saudara punya uang, jangan deposito di surga. Pakai uang untuk kepentingan kerajaan surga. Saudara, tadi kan dikatakan akan ada sukacita di surga karena satu orang bertobat. Ya, Lukas 15 ayat 7 ya. Ya, melebihi 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Ya, saya percaya kalau saya dipanggil malam ini, saya percaya rumah saya saya sudah hampir 30-40 tahun. Saya bukan orang baru. Saya juga berdoa sahabat, bukan saya baru berdoa di tempat ini, tidak. Saya sudah berdoa dengan Ibu Dora Kansil. Saya sudah di Bandung. Saya sering berdoa puasa di Ungaran sana. 6 hari, 7 hari itu biasa bagi saya untuk, apalagi cuma 3 hari, saudara. 3 hari kecil buat saya sudah terbiasa. Karena saudaraku, ketika saudara, ya seperti dikatakan di Mazmur 35 ayat 13 itu, aku melatih tubuhku, menyiksa tubuhku dengan berpuasa, supaya doaku kembali timbul. Kenapa kita berpuasa? Supaya kedagingan kita yang kelihatan ini mulai berkurang, saudara. Yohanes 3 ayat 30 dia bilang apa? Biar engkau semakin berkurang-kurang, Tuhan semakin bertambah-tambah. Ayat 38 dikatakan ketika diutus oleh Tuhan, maka rohnya yang tidak terbatas itu akan menyertai pelayananmu. Amin. Yohanes 6 ya, ayat 63 katakan, rohlah yang memberi hidup. Ya, bukan kita makan banyak ya. Saudara, makan secukupnya. Saya sekarang tadinya langsung sudah mulai langsing, saudara. Ya, saya mulai jaga pola makan saya. Saya biasa makan malam itu bisa 2 piring, saudara. Saya sekarang kadang-kadang tidak makan nasi, saudara. Jadi langsing sekarang. Saya bisa berjalan kaki 3-4 jam. Haleluya, 12 kali. Karena ya 1 Korintus ya 9 ayat 27 dia bilang apa? Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ketika aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Kita harus melatih, saudaraku. Ya, hamba Tuhan jujur, apalagi di Jakarta. Ya, apalagi di Manado. Kalau saudara pelayanan di Manado, itu luar biasa. Gembala sidang ajak makan, majelis ajak makan, jemaat ajak makan. Sampai tidak bisa jalan, saudaraku. Ya. Kalau soal makan, orang Manado luar biasa. Tapi persembahan, saya pernah dapat 1 amplop semen. Saya bilang ini bisa PP Manado Jakarta. Uang 2.000 semua, saudara. Saya juga bingung, saudara. Ya, mari kita memberikan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar kita adalah lebih baik memberi, ya. Kisah 20 ayat 35. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Saya dulu tidak punya apa-apa. Anak-anak saya susah. Saya tinggal di ya, saya waktu ikut doa dengan Ibu Dora, saudara. Nangis, saudara. Saya kadang-kadang kalau habis doa, saya bisa tabuli-buli dari ujung sana, saudara. Kadang-kadang kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu manifestasi Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Saya terguling-guling, saudara. Sampai akhirnya, puji Tuhan, anak saya mau berdoa, Mary Samuran, boleh orang Amerika, saudara. Ya, sekarang dia tinggal di Bali. Ya, memang saya di Bali. Ya, selain sama anak saya juga jalan-jalan, saudara. Tapi saya bukan jalan-jalan biasa. Saya doa keliling. 1 bulan lebih saya tidak berkhotbah. Ini baru pertama kali balik saya khotbah, saudara. Saya ingat Yeremia 5. Kalau saudara baca ayat 1, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Apakah engkau menemukan seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan? Apakah ada yang mencari kebenaran? Maka aku Tuhan akan mengampuni kota ini. Tuhan tidak mencari kelompok ini, saudara. Dia mencari pribadi kita dengan pribadi. Pak Alex Tuhan mengalami perjumpaan. Pak Berti ya, dia juga pernah tongkat estafet ya. Ini dulu Bapak Abraham, ini Bapak Ishak ya. Ini Paulus dia kasih ke Timotius. Ini Elia dia kasih kepada Elisa. Tongkat estafet harus berjalan, saudara. Saya tidak mau mati umur 60, kalau bisa 80.
Ya, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur Ulangan 34 ayat 6, setelah Musa berumur 120 tahun, kekuatannya tidak menjadi kabur, kekuatannya tidak berkurang. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Karena dia intim, dia dekat sama Tuhan. Kita tahu Yosua dengan Kaleb yang masuk di tanah perjanjian. Kalau saudara baca dalam Bilangan 14 ayat 24, di situ dikatakan, sebab dia menyebut Tuhan dengan sepenuh hati. Terus dikatakan dia punya jiwa yang lain. Amin. Coba bilang jiwa yang lain. Kiri kanan. Jiwa yang lain. Dengan kata lain, dia punya roh yang luar biasa. Amin. Manusia batinnya yang itu diperbesar. Yang tadi Pak Pir dikatakan di dalam 2 Korintus 4:16-17. Aku tidak tawar hati. Meskipun manusia lahir aku makin merosot, namun manusia batinnya aku diperbarui dari hari ke hari. Karena penderitaan ringan yang aku alami saat ini mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami saat ini. Roma 8 ayat 18 dia bilang apa, penderitaan yang engkau alami sekarang ini tidak akan melebihi kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Kemuliaan Tuhan itu dahsyat, saudaraku. Amin. Amin. Untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan tadi firman Tuhan di Wahyu 3 katakan apa? Kita harus membeli yang namanya emas, ya, yang dimurnikan dalam api. Kalau saudara baca di dalam Daniel 3 ayat 12, ya, pada orang di hari terakhir orang disucikan, dimurnikan, kemudian diuji. Coba bilang disucikan, dimurnikan, kemudian diuji lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita mengalami proses itu baik. Makanya Paulus bilang kalau dalam kelemahan, dalam kesusahan, dalam aniaya, dalam penderitaan, ketika aku lemah aku kuat. Jadi saya percaya ketika melalui proses Tuhan, jangan kita lari dari Tuhan, tetap kita kejar Dia. Seperti Raja Wali itu, saudaraku. Dia dengan kekuatan Yesaya 40:31, kita ini gambaran daripada Raja Walinya Tuhan. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lesu. Dia berjalan tidak menjadi lelah. Amin. Saya tidak capek, saudara. Nanti setelah 17-an mungkin saya sudah ada di Papua lagi. Saya sudah ada di Biak, saya sudah ada di Nomfor. Ya, saya sudah ada di Syahpura. Ya, seperti Filipus tiba-tiba sudah ada dengan sida-sida dan dibaptis orang, saudara. Jadi kalau saudara tuntun roh saudara, menuntun saudara jalan, ya, memang pertama main tua, pertama komplain. Tapi main tua kalau ada berkat juga tidak dengan komplain. Yang ada vitamin D aman sebenarnya. Ya kan tidak butuh umum, apalagi saya sudah 65, saudara. Orang Cina bilang sudah biangsu ya atau apa. Jadi apa namanya? Kita sudah. Tapi saya percaya, saya terus jujur, saya bukan usia makin loyo, saya tidak, saudara. Saya merasakan usia saya masih kayak 30 tahun. Saudara masih ingat tepuk tangan dulu, saudara. Yosua dengan Kaleb, waktu mereka masuk tanah perjanjian, usianya itu 85 tahun. Dia bilang sama Yosua, waktu saya ikut Musa, umur saya itu 45 tahun. Sekarang saya sudah berusia 85 tahun. Saya masih kuat. Saya setiap hari di Bali, saudaraku, saya naik motor, saya naik jalan kaki. Jalan kaki tiap hari 3-4 jam. Kalau jauh saya ke Kintamani, saya ke Gunung Batur, ya saya ke Gunung Agung, itu saya naik motor, saudaraku. Saya beli jeruk juga, kadang-kadang dikasih, murah lagi jeruk sana. Saya doa-doa, saudaraku, saya memberkati Bali. Ya, saya percaya kita semua dipakai Tuhan, kita semua dipakai Tuhan. Yes. Tapi ingat, sebelum murid-murid saudaraku dia keluar, Tuhan bilang apa? Sebelum dia terangkat ke surga, tunggu di loteng Yerusalem. Tuhan bilang apa? Kamu harus diperlengkapi dengan yang namanya kuasa. Amin. Kuasa Roh Kudus itu seperti yang dikatakan dalam Yohanes 37 ayat 37-38. Barang siapa yang percaya, ya, barang siapa yang haus dan lapar, dia suruh datang. Ya, kita ini kan mungkin lapar pasti, haus juga pasti. Apalagi tadi kita loncat-loncat, pasti kita haus lapar. Ya, Tuhan bilang, ketika engkau percaya kepadaku, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang aku maksudkan Roh Kudus yang aku janjikan. Sekarang Yesus sudah ada di surga. Kisah Rasul 3:21 itu. Tapi sekarang ini Roh Kudus ini sedang ada di tempat ini. Apalagi saudara-saudara puasa, saudara buka hati. Saya percaya kita butuh pengurapan sekarang. Seperti gereja mula-mula.
3 minggu, terus dia bertumbuh terus saudaraku. Yang roh yang ada dalam hidupmu dan hidupmu itu diinginnya dengan cemburu. Yang Muslim ayat 4 itu bukan saya ngomong, itu firman Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 juga. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Amin. Jangan, kalau saudara dan saya ini, saudara pikir saudara milik saudara. Saudara sudah dibayar dengan harga yang lunas. Mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Ya kalau ada di sini saudara yang membantu mereka, saya percaya saudara tidak akan kekurangan kok. Gereja mula-mula itu saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul mula-mula, mereka itu setiap hari memecah-mecahkan roti, dan jumlah mereka terus ditambahkan. Ya memang tidak semua harus pergi ya. Kalau pergi semua balik, apa nanti yang datang ke tempat ini? Minimal ya adalah perwakilan ya. Misalnya Pak, ini November kita mau ke Nias ya. Saya Agustus mungkin sudah ada lagi di Papua. Ya kemudian saya ada di Manado, di Sangen ya. Ya mungkin saudara punya ya yuk. Ya, saudara belajar untuk melayani Tuhan. Kenapa saudaraku? Saya berani tinggalkan istri berbulan-bulan. Saya tadi dikomen sama Pak Omil. Kalau jujur kalau istri saya pasti saya disuruh ke komor pasti. Karena dulu saya waktu masih sama anak-anak, ya saya melayani Tuhan juga jor-joran. Jadi ketika anak-anak saya sudah besar dan diberkati Tuhan, saya juga mau roh yang ada dalam hidup saya itu saya juga jor-joran. Ya firman Tuhan kalau saudara baca, kita baca sama-sama supaya kita juga mau menginjil. Lukas 18 ayat 28 sampai 31. Ini yang membuat saya punya roh kenapa terus melayani Tuhan. Satu jiwa saudara bawa kepada Tuhan itu, makanya Tuhan lihat buat. Kalau saudara tidak berbuat, Tuhan ambil. Terus Tuhan suruh panggil pulang. Mazmur 90 apa? Dia bilang diciptakan baru diambil mereka. Ya. Coba kita baca tadi Lukas 18, kita baca 1 sampai ayat 31 ya. 1, 2, 3. Petrus berkata, kamu telah meninggalkan saya dan mengikuti. Terus kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang pada kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ayat selanjutnya, akan menerima kembali di pada masa itu juga dan pada masa yang akan datang ia menerima hidup yang berkah. Saya terus terang, anak saya boro-boro bisa bikin kafe di Bali kalau bukan Tuhan. Anak saya punya kafe di dekat Kutai. Dia beli punya orang saudara kita, dia diberkati ramai sekali. Jadi itu bukan karena dia juga. Ada kan firman dibilang begini, apa Mazmur 37 ya, ayat 23 sampai 25, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang-orang benar ditinggalkan, apalagi anak cucu mereka meminta-minta roti. Saya percaya ketika saudara datang ke tempat ini, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengatakan berkat itu dengan sendirinya akan datang saudara. Saya sebelum berumur sudah ada lagi tiket saudara. Ya, telinga kita belum mendengar. Jadi kadang-kadang kita pengen, kita maunya keinginan kita. Padahal Filipi 4 ayat 19 dia bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Kita meminta seperti Yakobus supaya kau ya habiskan, bukan untuk kepentingan Tuhan. Saya kalau ada uang saya terbang. Saya lagi tunggu, saya lagi urus uang besar. Teman saya bilang tunggu aja Pak Ben. Begitu cair ya, kita ke Singapura, ada rumahnya di Singapura. Dia ajak saya ke Dubai. Saya aminkan aja saudaraku. Ya memang belum, tapi saya percaya ketika kita nyari Tuhan, saya mau katakan kita ini seperti orang Israel. Orang Israel itu sebelum keluar tanah perjanjian, 1 hari sebelum mereka keluar, Tuhan itu melepaskan yang namanya roh kemurahan. Jadi nanti saudara minta apa aja sama orang dunia, saudara pasti dikasih saudara. Amsal 13 ayat 22b katakan kekayaan orang berdosa itu disimpan untuk orang benar. Ya saya banyak tuh, saya tinggal minta aja sama teman saya. Saya nggak punya ini, mereka kirim benar saudara. Jadi mulut kita ini berkuasa. Amsal 18 ayat 21, hidup mati kita ini dikuasai oleh lidah.
Siapa yang suka makan akan makan buahnya. Ketika kita berkata positif, kita diberkati, pasti diberkati, saudara. Memang ada ayat kunci yang terakhir saya dikasih sama Tuhan itu Yeremia 20 ayat 50 dengan 54, Yesaya 54 ayat 17. Kita nanti diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, tapi kita buktikan di pengadilan kita tidak bersalah. Amin. Kalau di dalam Yeremia 50 ayat 20, coba kita baca. Ini yang terakhir, saya mau berdoa sebenarnya buat saudara. Ya, 50 ayat 20, coba satu orang baca. Yeremia berapa? 50 ayat 20. Yeremia 50 ayat 20. Ini yang terakhir, saudaraku. Ya. Saya mau katakan kita tidak perlu takut, saudaraku. Amin. Oke, siap. Ya, 1, 2, 3. Pada waktu itu, artinya hari-hari ini. Dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukan. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Amin. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Banyak kemarin orang Covid mati, saudaraku. Saudara masih bisa hidup, artinya saudara orang-orang yang diampuni. Saudara orang-orang Israel rohani yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Cuma saya mau katakan, ketika itu sudah diampuni, jangan kembali lagi seperti babi, saudara. Kembali lagi ke kubangan. Saya mau katakan kita harus jaga yang namanya kekudusan. Kemurnian hati ini kita harus jaga. Karena di dalam Mazmur yang 24 ayat 4 disitu dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Dia harus murni hatinya. Dia harus bersih tangannya. Dia tidak harus menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya percaya ketika engkau hidup dalam kekudusan, apapun yang kau kerjakan pasti berhasil. Hidupmu pasti akan diberkati 100 kali lipat ganda. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau berdoa. Kita minta Roh Kudus supaya Roh Kudus mau urapi saudara. Katakan, Roh Kudus kau hadir di sini. Saya minta ya. Kita minta perubahan itu, saudara. Kita minta supaya gereja mula-mula mereka selalu berkumpul di ya Kama Salomo itu, saudara. Dan jumlah mereka terus ditambahkan. Minta Roh Kudus, jangan saudara minta apa-apa, saudara. Mungkin anakmu di rumah sakit, mungkin suamimu saat ini jauh daripada Tuhan. Saudara jangan minta. Saudara minta Roh Kudus, urapi saya, ampuni saya. Saya mau katakan, ketika engkau minta Tuhan, Tuhan akan mengurapi saudara. Maka keluarga akan pulih, anak-anak akan pulih, rumah tangga akan diselamatkan. Haleluya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dia hadir di tempat. Roh Kudus, ku mengasihi. Dia lembut, dia manis. Kau lembut, kau manis.
diri saya. Ya kita semua sama. Saya mau katakan engkau harus punya api. Berdiri saja. Sebelum saudara diutus, saudara harus minta roh yang kudus. Saudara dosa malu, saudara. Saya percaya, angkat tanganmu, saudara. Beri api. Saudara beri api dari dia. Kau janjikan
Mengalir. Terus. Terima. Berikan penghasilan, Pak. Dalam nama Yesus. Bapak ingin mengalir. Pada musim saya mau berdoa. Suami istri apa depan sini? Jadi bayangin. Saya tahu Tuhan melihat kesedihan. Saya tidak berterima Tuhan akan berikan kalian terus Bapak orang suami istri Bapak mereka tidak suka firman di dalam Wahyu 3 Tuhan tahu kebetulan dia akan melindungi engkau pada masa-masa itu. Dia katakan jangan takut. Dia tidak perlu tidak melindungi engkau. Menerima pengurangan sampai terus Tuhan sama mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus. Saya minta pengajar ya, semua sudah baik. Sudah ya. Pak Sabar, Pak Yoga, saya mau berdoa buat Bapak dengan Pak. Saya kita ini, biar kita tahu berjalan pemulihan. Saya minta berdoa. Bapak, Tuhan perhitungkan pelayanan dia perhitungkan kesediaan. Saya ingatkan dalam Yohanes 12 ayat 26 ketika itu naik maka itu dimana Bapak urat tambah urat itu dua tangan pakai ketika dia bermain musik Tuhan ada lawakan ada pembukaan Tuhan terjadi di dalam nama seperti itu. Tetapi rencangan itu dia terbatas. Tuhan katakan dalam ayat 2, Engkau telah mengutus Tuhan di tempat ini. Roh yang tidak terbatas akan menyimpan ayat 1. Di mana aku engkau berada di waktu yang terjadi berbahan cita-cita di selama sebagai mereka sebagai pemerintah itu menempatkan tangan sebagai berkata-kata dalam bahasa-bahasa orang masyarakat dalam terima orang asing dalam aku sama istri saya ada aku saudara siapa yang salah kalau saudara yang langsung menjadi asing belajar sama aku ya ini Musa ini Musa yang diambil dia tutup tangan masa itu Bapak yang nama Yesus dalam nama Yesus
sekali. Terima kasih Pak. Terus mulai orang Tuhan, dia terus menjadi tolong buat suami ibu tahu mulai atau terima kasih Pak. Mari saudara kita bangkit berdiri semua. Dan tutup berkat langsung. Kami memuji kebesaran-Mu ya. Sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam ini, Haleluya. kami mau katakan Mazmur 90 ayat 1 sampai 16. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam perlindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertanganku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jalan pandang buruk, dari penyakit sampar yang buruk. Sayapnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar engkau. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sebelah kananmu, 10.000 di sebelah kanan kirimu, engkau tidak. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluburkannya, aku akan
Besok ibadah jam 6 pagi. Oh, jam 4 pagi. Oke. Kamu mau pulang jam berapa? Kamu mau pulang berapa? Jam 10 kita sudah tidur, besok kita bangun setengah 4, jam 3, jam 4 kita sudah di sini. Ya. Oh ya. Sudah ganti mau Bu Kristin kan? Sudah. Iya. Kita di pantai Saya teman-teman nggak ada. Ya bro, musiknya kan kencang musiknya. Sound sistemnya, Musiknya, jadi soundnya lebih kencang. orangnya ngomong nggak bisa. Itu, mah itu.